Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Agam Channel English. Di video hari ini kita ingin belajar bahasa Inggris lagi ya teman-teman. Kalau kemarin kan kita udah belajar banyak bahasa Inggris ya. Udah belajar banyak menanyakan nama, menjawab nama semuanya udah kita pelajari. Kemarin juga kita udah sempat libur ya sebulan ya, sehingga bikin video. Dan sekarang kita bikin video lagi, belajar bahasa Inggris lagi bersama saya. Tapi sebelum ke materi pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kalian bantu dulu channel YouTube saya, biar channel YouTube saya ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalian bantu like, subscribe, share ke teman-teman kalian, nyalakan juga tanda loncengnya, dan jangan lupa juga di follow Instagram saya Agam Samerio 959. Dan sekarang kita langsung ke materi pembelajaran. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam bukunya. Sejarah bahasa Inggris di Indonesia ya. History of English in Indonesia. Nah, ini kalau misalkan di negara sananya, menurut sejarahnya, bahasa Inggris berasal dari peleburan beragam dialek terkait yang saat ini secara kolektif dikenal sebagai bahasa Inggris kuno yang dibawa ke pantai timur Pulau Britania oleh pendatang Germanik Anglo-Saxon pada abad ke-5. Kata English berasal dari nama Engles. Nah, sedangkan kalau di Indonesia ini sendiri, bahasa Inggris merupakan bahasa yang sudah sangat dikenal sebagai bahasa internasional dunia. Tetapi apa kalian tahu sejarah masuknya bahasa Inggris serta perkembangannya di bumi Nusantara yang dimulai dari masa kelam penjajahan Belanda, Jepang hingga kemerdekaan negeri ini. Pada artikel kali ini kita akan meringkas sedikit nih mengenai sejarah bahasa Inggris serta bahasa Inggris tersebut di Indonesia. Yuk mari. Nah, zaman penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Belanda, bahasa Inggris diajarkan pada tingkat mulo, mere with curved bridge lager on the ridge, dan AMS Augment Middlebury School. Pada masa itu hanya anak-anak Belanda serta orang-orang pribumi tertentu sajalah yang boleh bersekolah di mulo setara dengan SMP, dan AMS setara dengan SMA. Untuk orang-orang pribumi lainnya saat itu hanya bisa bersekolah sampai SD. Hal ini merupakan salah satu hal yang membuat perkembangan bahasa Inggris pada anak-anak pribumi terhambat. Namun setidaknya pada masa ini bahasa Inggris sudah mulai diajarkan pada anak-anak pribumi, meskipun jika dilihat pada masa sekarang bahasa Inggris sudah sangat bebas untuk dipelajari di sekolah, bahkan pada tingkat SD. Zaman penjajahan Jepang, sistem belajar bahasa Inggris berubah sangat besar ketika Jepang mulai mengambil alih tanah penduduk Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, bahasa Inggris dilarang untuk dipelajari pada tingkat apapun, bahkan sama sekali tidak boleh digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, buku-buku yang memakai bahasa Inggris juga dibakar untuk mengurangi ekstensitas bahasa negara barat tersebut di bumi Nusantara.
Sejak saat itu, permulaan untuk buku dengan menggunakan bahasa Indonesia dimulai dan mulai berkembang seiring dengan jarang digunakannya bahasa Inggris. Itu zaman penjajahan Jepang ya. Sekarang zaman kemerdekaannya. Di zaman kemerdekaannya bahasa Inggris resmi diajarkan sebagai bahasa asing di sekolah Indonesia seiring dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1967. Perubahan bahasa Inggris pun mulai berkembang luas di Indonesia saat sistem belajar ini dilakukan tidak tanggung-tanggung. Triliunan rupiah dikeluarkan dalam usaha mengembangkan bahasa tersebut yang konon katanya sebagian besar dana yang digunakan berasal dari pinjaman negara yang pastinya harus dikembalikan. Nah, mungkin untuk materi pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Pesan dari saya ya, kita sebagai anak muda Indonesia ya, sebagai pelajar Indonesia, alangkah lebih baiknya kalian belajar bahasa Inggris juga ya, supaya kita tunjukkan kepada orang-orang luar ya bahwa pemuda Indonesia itu bisa bahasa Inggris, bahwa pemuda Indonesia itu pintar ya. Mungkin materi pelajaran ini untuk sampai di sini dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.